Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semua sehat? Di tengah pandemi yang melanda negeri ini, marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Tuhan karena kita semua ada dalam lindungannya. Kita bertemu secara virtual pada pelajaran pengelolaan bisnis retail. Dan topik kita kali ini adalah penjualan langsung, melanjutkan topik yang lalu mengenai teknologi dalam bisnis retail. Pengertian penjualan langsung adalah proses pemasaran produk secara langsung kepada konsumen di rumah mereka atau rumah orang lain, di tempat kerja mereka, dan di tempat-tempat lain di luar lokasi permanen pengecer, biasanya melalui penjelasan atau peragaan produk-produk oleh seseorang secara langsung. Penjual langsung adalah seseorang yang menjadi anggota sistem distribusi suatu perusahaan penjualan langsung. Seorang penjual langsung mungkin saja seorang agen komersial yang independen, seorang kontraktor independen, seorang dealer atau distributor independen, seorang wakil yang dipekerjakan oleh perusahaan atau yang mandiri, pemegang hak waralaba atau yang semacamnya. Tujuan pemasaran langsung secara umum adalah untuk memasarkan produk atau jasa kepada target konsumen dengan biaya pemasaran yang lebih minim. Direct marketing atau pemasaran langsung memberikan manfaat kepada beberapa orang yang terlibat di dalamnya, yaitu pemilik produk, penjual, dan konsumen. Bagaimana proses penjualan langsung? Dalam proses penjualan langsung, penjualan meliputi kegiatan menghubungi calon-calon pelanggan atau customer, menawarkan dan memperagakan produk, menerima order, dan mengirimkan atau mengantarkan barang serta menagih pembayarannya. Contoh penjualan langsung. 1. Penjualan arisan. Merupakan kegiatan penjualan pada acara arisan dengan penjelasan dan peragaan produk kepada sekelompok calon pelanggan oleh seorang penjual langsung, biasanya di rumah atau di kantor dengan seizin pengurus arisan. 2. Formulir pesanan, yakni kegiatan penjualan dengan menyediakan formulir pemesanan barang, termasuk dalam order-order tercetak atau tertulis, tanda terima, dan surat perjanjian. 3. Kegiatan perekrutan, yakni suatu kegiatan yang dilakukan dengan tujuan mengajak seseorang untuk menjadi seorang penjual langsung. Bentuk penjualan langsung. 1. Single level marketing, pemasaran satu tingkat, adalah metode pemasaran barang dan atau jasa dari sistem penjualan langsung melalui program pemasaran berbentuk satu tingkat, di mana mitra usaha mendapatkan komisi penjualan dan bonus penjualan dari hasil penjualan barang dan atau jasa yang dilakukannya sendiri. 2. Multi-level marketing atau pemasaran multi tingkat adalah metode pemasaran barang dan atau jasa dari sistem penjualan langsung melalui program pemasaran berbentuk lebih dari satu tingkat, di mana mitra usaha mendapatkan komisi penjualan dan bonus penjualan dari hasil penjualan barang dan atau jasa yang dilakukannya sendiri dan anggota jaringan di dalam kelompoknya. Kelebihan dan kelemahan dari penjualan langsung. Kelebihan dari penjualan langsung adalah mampu meningkatkan jumlah penjualan dengan segera. Adapun kelemahannya adalah hanya dapat dilakukan pada konsumen yang sudah menggunakan produk tersebut dan bukan untuk menarik pengguna baru. Sistem penjualan langsung seperti ini tidak dapat mewujudkan kesetiaan atau loyalitas konsumen terhadap suatu merek produk. Bentuk-bentuk penjualan langsung. 1. Pemasaran tatap muka. Dewasa ini sebagian besar pemasar, bisnis ke bisnis, sangat bertumpu pada gugus penjualan profesional untuk mencari dan mengunjungi calon pelanggan dan menggarapnya sehingga menjadi pelanggan, membangun hubungan yang bertahan lama dan menumbuhkan bisnis mereka. 2. Pemasaran jarak jauh.
Pemasaran jarak jauh atau telemarketing merupakan pemasaran yang menggunakan saluran telekomunikasi untuk menjual produk secara langsung kepada konsumen. 3. Pemasaran melalui surat langsung. Pemasaran melalui surat langsung meliputi tindakan mengirimkan tawaran, pengumuman, pemberitahuan, atau item lain kepada seseorang dengan alamat khusus yang mencakup surat, iklan, contoh produk, map tempat surat, dan dikirim kepada calon pelanggan yang namanya tercantum di daftar alamat. 4. Email. Email memungkinkan para pengguna mengirimkan pesan atau data secara langsung dari satu komputer ke komputer lain. Pesan-pesan sampai secara serentak dan disimpan sampai penerima pesan mengambil pesan tersebut. 5. Voicemail. Voicemail adalah sistem untuk menerima dan menyimpan pesan-pesan suara di alamat telepon perusahaan yang menjual layanan itu sebagai pengganti mesin penjawab. Orang yang berlangganan voicemail dapat mengecek pesan-pesannya dengan memutar nomor sistem voicemailnya dan memasukkan kode pribadi. 6. Pemasaran melalui katalog. Katalog didefinisikan sebagai lembar cetakan yang dijilid dan sedikitnya terdiri dari 8 halaman yang memuat berbagai gambar produk dan menawarkan mekanisme pemasaran secara langsung. 7. Pemasaran melalui televisi. Pemasaran melalui televisi menghasilkan tanggapan langsung atau direct response television marketing yang mempunyai dua bentuk utama, yaitu A. Pemasangan iklan tanggapan langsung, direct response advertising. Pemasar langsung menayangkan spot televisi sering berdurasi antara 60-120 detik yang secara persuasif menggambarkan sebuah produk dan memberi pelanggan nomor bebas pulsa untuk pemesanan. B. Saluran belanja dari rumah, yaitu program-program televisi secara keseluruhan yang dipersembahkan untuk menjual barang dan jasa. Demikian yang bisa saya sampaikan mengenai penjualan langsung. Manfaat dari mempelajari topik ini, kalian sudah mengetahui macam-macam penjualan langsung yang ada di masyarakat dan berkembang saat ini. Kalian dapat mempraktekkan bahkan menjadi pelaku pada bisnis online yang sekarang baru ngetren. Terima kasih, sampai jumpa, jaga diri kalian, tetap semangat, dan jangan lupa bahagia.